Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Wicaksono, absen nomor 2 kelas 3 MIRK6 akan mengerjakan UAS aplikasi 1. Langsung saja kita masuk ke new project, kita select projectnya frame 3D design. Kemudian langsung saja kita buat gridnya, kita masuk ke access definition, kemudian kita masukkan if-nya, number of repeat-nya 1, kemudian jaraknya 5 meter, kita tambahkan, yang kedua ada jarak 4 meter, kita tambahkan, yang kelima jaraknya 5 meter, kita tambahkan. Kemudian kita masuk ke y-nya, number of repeat-nya 8 kali, kita masukkan jaraknya 2 meteran, kita tambahkan, kemudian sumbu z-nya, number of repeat-nya 3, kemudian jaraknya 3,5 meteran, kita tambahkan. Kita aplikasikan langsung, kita masuk ke SY untuk menggambarkan pembalokannya. Kita masuk ke base-nya plus 3,5. Kemudian masuk ke bar, kita pilih bar tab-nya beam, kemudian section profilnya kita gunakan I 300 x 150 x 8 untuk balok induk yang pertama. Kita add di sini. Lalu di sini juga. Kemudian kita ganti profilnya untuk balok induk yang kedua, profil I 200 x 100 x 7. Kita aplikasikan di bawah sini. Lalu kita akan gambarkan balok anaknya menggunakan profil I 150 x 125 x 8,5. Aplikasikan di depan sini. Lalu di tengah-tengah sini. Setelah ini untuk sisa struktur yang belum dibuat, kita bisa kopikan dari yang sudah ada. Kita kopikan dulu balok induknya yang searah sumbu Y. Kita klik di sini, kemudian kita pindah di sini, kita klik di sini, kita geser, kita kopikan. Kemudian selanjutnya kita select yang kedua, balok induk yang kedua yang searah sumbu X, kita geser ke atas, kita kopikan di tengah-tengah dan di tepi. Selanjutnya kita bisa kopikan juga untuk balok anaknya, kita kopikan ke atas, kita klik di sini, kita copy, kita klik di sini, kita copy, klik di sini, kita copy. Dan kita close. Setelah itu kita cek semua sudah lengkap, kita bisa tambahkan untuk kolomnya. Untuk kolomnya kita gunakan profil H, ukuran 200 x 200 x 8. Kita tambahkan di sini, 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 dan di sini. Selanjutnya kita bisa kopikan. Bisa langsung kopikan di belakang, di tengah dan di tepi, dan kita close. Setelah selesai semuanya, kita bisa blok. Kita bisa blok semua rangka ini, kita kopikan ke atas. Kita select yang paling belakang juga. Kita akan menggambarkan untuk yang di lantai ketiga, kita geser ke atas. Setelah itu kita masukkan tumpuannya. Tumpuannya kita pakai tumpuan jepit, kemudian kita aplikasikan fix. Setelah itu kita masukkan cladding ke geometri. Kita masuk ke struktur asis yang pertama. Kemudian masuk ke struktur asis yang kedua. Ini claddingnya dibedakan untuk bagiannya, nanti akan ada input beban untuk atap dan untuk lantai. Setelah itu, setelah cladding selesai, kita bisa input untuk bebannya. Kita masuk ke load type-nya, kita masukkan DL1, DL2, LL, dan LR. Dan load. Setelah itu kita input nilai bebannya, kita gunakan surface, kita select di sini, kita masukkan di Z-nya negatif 400 kg force. Ini untuk DL2. Kita add. Lalu yang kedua di LL-nya kita masukkan negatif 250.
Kita add, kita aplikasikan. Lalu di LR-nya untuk atap kita masukkan negatif 100. Diaplikasikan di bagian atap saja. Setelah selesai kita masukkan kombinasi bebannya, kita masuk ke load, kemudian manual combination, kita masukkan kombinasi 1. Nilainya untuk DL-nya 1,4. Tambahkan, kemudian kombinasi 2 kita gunakan untuk DL-nya nilainya 1,2. Kemudian LL-nya 1,6. Kemudian LR-nya 0,5. Kemudian kita aplikasikan, kita make-nya untuk kombinasi 3, kita masukkan DL1 dan DL2-nya, nilainya 1,2. Kemudian LL-nya 1,0. Lalu LR-nya 1,6. Setelah itu kita close, kita cek semua pembebanan sudah selesai, kita langsung kalkulasi. Lalu kita lihat untuk resultnya di diagram 4 bar, kemudian dilihat untuk MU momennya, kita lihat hasilnya momen maksimumnya seperti apa. Di sini untuk momen maksimumnya di kombinasi 1, momen maksimumnya 8.907,01, kemudian minimumnya ada di 10.491,54, kemudian kombinasi 2 maksimumnya ada di 9.296,92, kemudian minimumnya ada di 15.335,04. Kemudian di kombinasi 3 momen maksimumnya ada di 9.932,30, kemudian minimumnya ada di min 12.763,49. Setelah itu kita akan lakukan desain struktur menggunakan konsep LRFD. Kita masuk ke desain, kemudian style member design. Kita lihat konfigurasinya, kita pastikan menggunakan LRFD. Calculation methodnya kita gunakan LRFD, kita klik OK. Kemudian untuk listnya ULS kita masukkan beban kombinasi 1, 2, 3. Kemudian kita kalkulasi. Setelah itu kita lihat resultnya seperti apa. Di sini rasio maksimumnya di profil I 300 kali 150 kali 8 adalah 0,81. Kemudian profil I 150 kali 125 kali 8,5 adalah 0,22. Lalu ada di sini struktur atau elemen yang fail. Di sini struktur I 300 kali 150 kali 8 ini pada balok induk. Balok induk ini gagal karena strukturnya kurang besar. Jadi akan kita ganti nanti dengan struktur yang lebih besar dari profil I 300 kali 150 kali 8. Kita ganti dengan profil yang lebih besar. Di sini untuk rasionya saja lebih dari 1, yakni 1,78. Di sini terlalu besar, kita akan turunkan rasio ini. Kita ganti profilnya yang lebih besar. Kemudian di sini profil hanya 200 kali 200 kali 8. Rasio maksimumnya ada 0,49. Kita langsung saja kita close, kita akan perbaiki struktur yang fail. Kita masuk ke start, kemudian kita select di sini select similar, select by cross section, kemudian kita ganti dari sini saja. Kita pilih profil I 300 kali 150 kali 11,5 dan klik yes. Setelah itu kita kalkulasi, kemudian masuk ke desain lagi, ke style member design. Setelah itu kita kalkulasi, kemudian kita lihat resultnya. Di sini kita lihat untuk profil yang tadi barusan diganti ada menjadi profil I 300 kali 150 kali 11,5. Hasilnya rasio maksimumnya menjadi 0,38 yang tadi tidak oke. Sekarang rasionya menjadi 0,82. Jadi rasio ini aman, nilainya sudah di bawah 1, 0,82. Jadi aman untuk digunakan. Atau bisa digunakan untuk tebal profil yang lebih kecil, atau bisa digunakan profil I 300 kali 150 kali 10. Bisa dicoba apakah profil aman. Kalau tidak aman ya menggunakan yang nilainya di atasnya. Kalau menggunakan nilai di bawah sini tidak aman ya jangan dipaksakan, kita gunakan profil ini. Desain itu prinsipnya adalah hemat dan aman. Jadi profil atau tebal profilnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu boros. Terlihat semuanya sudah oke. Saya rasa cukup demikian pengerjaan ujian akhir semester dari Aditya Wicaksono.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.